Selamat pagi, salam budi luhur. Kali ini kita akan membahas tentang nilai dasar wawasan berbudi luhur yang akan menjadi tujuan akhir perkuliahan kita. Wawasan berbudi luhur sudah dikembangkan oleh pendiri yayasan sekaligus pembina yayasan Bapak Zaitun HS sejak 42 tahun yang lalu, karena pengalaman beliau mengelola institusi pendidikan tinggi di Jakarta yang sampai saat ini juga masih eksis dengan berdirinya Universitas Budi Luhur Jakarta. Mata kuliah ini juga merupakan bentuk dari otonomi pendidikan, di mana setiap kampus di Indonesia memang diharapkan bisa memberikan muatan lokal sebagai ciri khas kampus yang tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang unik. Artinya diharapkan lulusan Atma Luhur itu atau Budi Luhur ketika nanti masuk ke masyarakat itu mempunyai nilai tambah, di mana di dalam kampus Atma Luhur kemudian dikembangkan mata kuliah wawasan berbudi luhur. Sebelum kita mulai, kita akan melihat sedikit kata mutiara yang diberikan oleh Bapak pembina yayasan kita, bahwa beliau menggunakan air sebagai simbol untuk menggambarkan manusia yang baik. Kenapa air? Karena memang air ini merupakan lambang kehidupan ya. Jadi di mana ada air biasanya ada kehidupan, sehingga tidak heran kalau sampai saat ini para ahli juga masih meneliti di planet selain bumi itu apakah ada yang ada airnya. Apakah misalnya di Mars dan lain-lain, dengan harapan kalau bisa ditemukan planet selain bumi yang ada air, ya manusia bisa hidup di sana, sehingga air ini digunakan oleh Pak Zaitun untuk melambangkan manusia yang baik. Pertama adalah bahwa orang berbudi luhur itu bersifat rendah karena mengikuti sifat air yang biasanya selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan apabila sudah tidak bisa mengalir pun karena sifatnya yang cair itu kemudian akan tetap berusaha untuk meresap ke tempat yang jauh lebih rendah lagi. Jadi kalau sudah di atas tanah biasanya kemudian kalau ada pori-pori kemudian juga masih berusaha untuk selalu meresap turun sampai yang paling rendah. Walaupun itu memang juga terjadi pada benda-benda lain karena pengaruh gravitasi bumi, tetapi benda lain yang bersifat padat biasanya ya tidak bisa meresap seperti air. Sehingga jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang rendah hati. Nah, yang kedua adalah air itu yang digunakan untuk menggambarkan orang yang baik itu biasanya seperti air yang bening dan dalam. Air yang bening dan dalam itu biasanya tenang, ya, tidak bersuara, tidak ada riak, tidak ada buih, ya. Ini menggambarkan bahwa orang berbudi luhur itu sebaiknya tidak sombong. Kemudian air juga digunakan sebagai untuk menggambarkan orang yang bijaksana. Kenapa? Karena tadi air itu tidak punya sifat untuk secara aktif untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Jadi manusia budi luhur itu biasanya tidak memperebutkan kekuasaan secara aktif. Namun manusia yang berbudi luhur itu dengan kompetensinya biasanya akan diangkat, atau kalau dibutuhkan ya pasti akan diangkat secara otomatis oleh orang-orang yang lain. Kemudian bisa memimpin gitu di atas, tapi bukan karena pengen ke atas, itu ciri khasnya. Berikutnya adalah dalam bahasan kita sebenarnya wawasan berbudi luhur lebih menggunakan nilai-nilai universal yang berlaku di dunia, tetapi untuk memperjelas tentu manusia berbudi luhur itu yang seperti apa, ya kita mulai dari sebenarnya manusia itu siapa. Manusia itu kalau dilihat dari sisi bahasa, ya berasal dari kata mens yang artinya sesuatu yang berpikir, sehingga kelebihan utama manusia dibanding dari makhluk lain adalah bahwa manusia diberi akal pikiran. Yang kedua, bahwa manusia itu bisa dikatakan sebagai antropos. Jadi dengan menggunakan kata antropos, maka kita juga tahu bahwa ilmu yang mempelajari sejarah manusia itu namanya antropologi. Kata dasarnya antropos, yaitu
manusia itu dengan dibekali akal tadi, maka secara alami secara akal, maka akan selalu melihat ke atas, siapa yang menciptakan. Ini bisa dibuktikan ketika mungkin sebelum agama lahir. Jadi sebelum ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen gitu, kemudian Islam gitu, kita bisa menemukan jejak-jejak yang menggambarkan bahwa manusia sebelum ada agama pun sudah berusaha untuk memahami sebenarnya ada yang mengatur kehidupan itu. Tentu saja dengan kemampuan mereka sendiri gitu walaupun dengan cara melihat ke atas, misalnya dengan menggunakan matahari itu dianggap sebagai dewa, bulan sebagai dewa, pohon-pohon yang besar dan tinggi gitu batu-batu yang besar dan tinggi itu dipercaya sebagai benda-benda yang mempunyai kekuatan yang tadi, karena belum tahunya itu kemudian dianggap sebagai Tuhan gitu dipercaya gitu. Dengan ditemukannya kalau di Indonesia tentu animisme, dinamisme Dan ketiga, manusia purba yang kita temukan itu biasanya diberi nama homo diistilahkan sebagai homo. Contohnya homo soloensis, misalnya homo wajaensis gitu yang di Jawa. Nah, itu dengan menggunakan kata homo, maka manusia itu sebenarnya punya dua dimensi, di mana manusia itu adalah makhluk fisik makhluk fisik. Nah, karena dia makhluk fisik, maka juga membutuhkan kebutuhan fisik, misalnya makan, minum, tidur tempat tinggal dan lain-lain. Apabila tidak dipenuhi, apa akibatnya? Berarti akan mati. Namun karena manusia tadi merupakan makhluk yang berakal, maka manusia juga mempunyai dimensi psikis atau dimensi dimensi jiwa gitu atau roh atau nyawa gitu Nah, di mana di sini secara kecerdasan yang diberikan dengan kecerdasan akal tadi, kemudian manusia itu mempunyai keutamaan dibanding hewan dan tumbuhan, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Nah, selanjutnya dari tiga kata dasar tadi kita bisa gabung menjadi satu, maka sebenarnya dimensi dasar manusia ada tiga setidaknya. Pertama, sudah jelas bahwa manusia itu adalah makhluk nyata, makhluk fisik, bukan makhluk gaib, bukan makhluk astral, sehingga bisa dilihat, diraba, dipegang dan sebagainya, sehingga sebagai makhluk yang fisik juga membutuhkan kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Sementara dimensi kedua adalah manusia itu mempunyai dimensi psikis yang tidak dimiliki oleh hewan, karena manusia dibekali akal. Nah, dengan akal tadi maka manusia kemudian berkembang, sehingga selain mempunyai kecerdasan intelektual, kemudian juga mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual. Dan yang ketiga, bahwa kita ingat bahwa manusia harus disadari kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau kita lihat bayi yang baru lahir tidak mungkin hidup kalau tidak ditolong oleh orang tuanya atau orang lain yang sudah dewasa. Nah, pada contoh-contoh yang lebih mudah dipikirkan atau mudah kita telaah, misalnya kurang apa enaknya hidup di surga. Tetapi dalam cerita Nabi Adam ternyata walaupun hidup di surga itu tidak mau sendiri. Jadi minta kepada Tuhan untuk diciptakan atau didatangkan teman hidup. Kemudian terciptalah Siti Hawa. Itu menggambarkan bahwa jangankan di bumi yang susah, di surga yang nyaman saja, ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dari contoh ini gitu ya. Nah, akhirnya bisa disimpulkan menjadi 4 macam sifat manusia oleh Pak Zaitun ini. Nah, yang pertama adalah manusia yang bersifat hewan. Apa sih sebabnya? Kenapa manusia ada yang bersifat hewan? Karena memang secara fisik manusia dengan hewan punya kesamaan. Sama-sama mempunyai tubuh secara fisik, sehingga pasti punya kebutuhan fisik. Sama-sama perlu makan, minum, bernafas, berkembang biak Sehingga apabila manusia ini tidak menggunakan akalnya
atau kecerdasan intelektualnya, ya maka kalau kita sebut ada orang yang hilang akal atau yang tidak menggunakan akalnya, maka akan terjadi manusia yang sifatnya seperti hewan. Contohnya ya orang yang dalam kabar-kabar berita seorang orang tua kandung misalnya memperkosa anak kandung misalnya. Ini aneh, kalau hewan sih ya biasa saja karena hewan memang hanya sekedar makhluk fisik. Tapi begitu itu terjadi pada manusia, maka manusia seperti itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai manusia yang berwatak seperti hewan. Yang kedua ada manusia yang setengah manusia, setengah hewan sifatnya, di mana dia sudah menggunakan akalnya ya untuk diasah, kemudian mempunyai keterampilan, keahlian ya. Dan dengan akalnya yang sudah ahli, sudah terampil tadi, kemudian akan merugikan orang lain. Dengan akalnya tadi, dengan dibekali akalnya yang sudah dipakai tadi, maka orang-orang ini akan memanfaatkan kecerdasan intelektualnya dan akalnya tadi ternyata untuk merugikan orang lain. Ya. Kemudian caranya bagaimana? Banyak. Ada yang menipu, ada yang berbohong, ada yang mencuri dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah manusia yang sudah tidak seperti hewan, sudah seperti manusia, tetapi egois. Nah, manusia seperti ini sebenarnya sudah sekolah, ya, cerdas, beragama, ya, taat, beribadah, kemudian ya berperasaan, karena biasanya manusia seperti ini juga lengkap, biasanya sudah punya keluarga dan seterusnya. Namun masih mempunyai sifat sombong bahwa segala sesuatu yang dia kuasai, kecerdasannya, kekayaannya, keterampilannya, pengetahuannya hanya akan digunakan untuk keuntungannya dia sendiri. Ya, tidak digunakan untuk pemanfaatan orang lain. Jadi secara istilah ini sebenarnya ya manusia yang sudah punya hatinya yang punya hati tapi tidak punya lidah, jadi ya sudah tidak peduli dengan orang. Dan terakhir inilah yang akan menjadi tujuan kita kuliah wawasan berbudi luhur, yaitu untuk menjadi manusia berbudi luhur. Yang seperti apa? Yang lengkap, 4 dimensi atau 3 dimensi itu semua digunakan dengan baik sehingga orang ini juga punya hati dan juga punya lidah. Orang ini punya kemampuan, punya ilmu, punya pengetahuan, tapi menggunakan ilmu dan pengetahuannya itu juga untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi yang kedua, mereka mendapatkan pengetahuannya. Nah, orang ini sejak mencari pengetahuan sudah dibekali atau dibarengi dengan praktek-praktek spiritual. Jadi kalau ulangan itu berdoa, kalau mau naik kelas itu berdoa. Ya, belajar sambil dibarengi dengan doa sehingga ilmu yang dia peroleh selalu ilmu-ilmu yang baik saja. Dan pada akhirnya pada saat dia menempuh ilmu selalu dibimbing oleh Tuhan sehingga ilmunya merupakan ilmu yang sejati, bukan ilmu jahat, bukan ilmu sesat, yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengajak dirinya sendiri dan orang lain untuk selalu berbuat baik. Nah, ini secara keseluruhan kira-kira tujuan akhir dari mata kuliah kita yang nanti akan kita bahas melalui topik-topik dengan ukuran-ukuran universal, ya, tidak cenderung misalnya bertendensi pada agama tertentu, etnis tertentu, budaya tertentu gitu ya, suku tertentu gitu. Jadi kita akan berusaha membahasnya dengan cara-cara yang universal. Demikian kira-kira untuk pertemuan pertama ya mata kuliah kita, dan semoga bermanfaat. Nah, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Salam budi luhur.